Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tujuan dan objektifnya adalah untuk kebaikan diri dan umat Islam sejagat. Untuk kemaslahatan diri ialah dari segi kita melaksanakan kewajipan itu. Dengan erti kalau kita tak laksanakan maka kita berdosa. Benda wajib kalau kita tinggalkan kita berdosa. Maka ada maslahatlah di situ. Tetapi ternyata bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini maslahat dia tidak hanya terhenti pada kita, bahkan kepada orang-orang di sekeliling, bahkan pada umat sejagat, di mana sekiranya diabaikan bukan sahaja membawa bencana ke atas kita, bahkan membawa bencana ke atas umat. Seperti mana kalau kemungkaran itu dibiarkan, seperti mana kalau kejahilan itu berleluasa, seperti mana kalau maksiat bermaharajalela, hal-hal bid'ah didiamkan, dan kemuncaknya perbuatan syirik disenyapkan. Semua masing-masing nafsi, tak payahlah, aku jaga diri aku je lah. Sedar tak sedar, engkau tidak menjaga diri engkau pun, bahkan engkau membinasakan diri apabila engkau berdiam. Dan bukan sahaja engkau, bahkan orang-orang di sekeliling, ahli keluarga, masyarakat setempat, bahkan umat sejagat binasa apabila orang-orang yang berilmu, apabila orang-orang yang tahu bertindak untuk berdiam diri. Dan ini yang disebut sebagai syaitan bisu. Dia melihat kemungkaran tetapi dia bertindak berdiam diri. Disebut syaitanun akhras, syaitan bisu. Kenapa dia jadi syaitan yang bisu? Kerana secara tak langsungnya dia bersekongkol. Ketika mana sewajibnya dia mencegah, seperti mana yang kita lihat dalam hadis ni, wajib dicegah, tetapi dia tidak mencegahnya. Sekalipun dia membisu, tetapi dari satu sudut dia seperti mengiyakannya, seperti membenarkannya, sebab dia tak halang. Bila kau tak halang, dari satu sudut seperti engkau membenarkan. Kemuncaknya kalau kemungkaran itu didiamkan, maka orang-orang yang diam itu akan turut dipertanggungjawab. Kenapa anda berdiam diri? Apa agaknya alasan dan sebab engkau berbuat demikian? Ketika itu masing-masing perlu dengan alasan dan justifikasi masing-masing lah. Tapi tuan-tuan, kesudahan dia, kalau tak ada satu pun benda mungkar yang kita nak cegah, sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya kita memang membisu, apakah masih ada alasan? Kalau benda-benda yang rumit, benda-benda yang kompleks, yang melibatkan perbahasan ilmiah, yang melibatkan ancaman, itu mungkin. Tapi kalau sampai benda-benda sekecil-kecil kemungkaran pun kita tak ada bersuara apa pun, di sini akan timbul tanda tanya yang besar. Kenapa kita macam tu? Sedangkan mencegah kemungkaran itu adalah satu kewajipan. Dan orang yang berdiam diri disebut sebagai syaitan kerana dia secara tidak langsungnya bersekongkol.